Misalnya ibu-ibu pengusaha, dia menjual rumah makan, ada daging ayam, ada daging sapi. Sapi dan ayam itu pada dasarnya adalah halal. Tetapi datang prosesnya untuk penyembelihan itu bisa saja halal dan bisa saja tidak halal. Siapa yang tahu bahwa ini sapi ini mati tadi karena tak isi di lubang? Siapa yang bertanggung jawab? Itu dia jadi haram, tidak bisa dimakan oleh manusia. Ada juga waktu kita orang pergi di LPH, rumah potong ayam, penyembelinya Islam. Setelah Pak Kiai, orang yang datang ke sana itu menyuruh dia coba sembelih satu ekor ayam. Potong, lama dia. Adab sembelihannya bagus, menghadap kiblat. Tetapi kita minta coba konsentrasi itu baca apa yang dibacakan di situ. Pun dia bagi bahasa Gorontalo, kita tidak mengerti. Tidak boleh. Jadi di pemotonya kita dulu kasih tahu begini. Sembelihan tergantung pada bacaan basmalah. Hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah tidak boleh kita makan. Itu yang masalah. Jadi pastikan bahannya harus halal. Ya. Sehingga kalau mau periksa mau makan, tanya itu sih di mana ayam itu diambil. Oh di sana ada orang tukang potong bagus. Ya. Bikin pernyataan supaya kita orang terlepas dari tanggung jawab. Jadi kita orang sudah selalu pesan kalau ketemu dengan itu disuruh bikin pernyataan. Di Bolmut itu belum ada RPH. Tuh? Sudah? Belum Cuma potong hewan. masing-masing. Masing-masing. Tetapi oke, dipotong masing-masing lebih bagus. Tetapi persyaratan pemotongannya harus terpenuhi. Itu yang harus kita perhatikan sana. Sehingga kalau tukang potong sana itu, kami yang bertanda tangan di seterusnya menyatakan apa? Bahkan hewan itu kami sembelih sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam artinya setiap penyembelihan harus baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan tadi bahasa yang daerah yang digunakan Jawa. Ya. Persyaratannya harus Islam dan membaca basmalah. Orang Kristen bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia jatuh di syarat yang lain lagi, bukan Islam. Anda bersahadat dulu baru Islam. Ya? Sebab kalau Anda bilang dengan nama Allah yang pemurah penyayang, siapa dulu? Yesus tidak ada. Ya? Artinya ini hal-hal yang kita harus tahu tentang tata cara pengawasan penyediaan halal di setiap usaha. Jadi bahannya pastikan. Kemudian yang kedua itu adalah fasilitas yang digunakan. Pisau. Tidak boleh pinjam sana pinjam sini. Piring. Tempat masak juga begitu. Tidak boleh. Hari ini Anda memasak 4 orang di usaha, tapi kemudian besok dipinjamkan pada yang harga. Mungkin harga itu ke orang Islam juga ya, misalnya. Tapi sama sekali kami persyaratkan bahwa peralatan yang digunakan di usaha itu harus benar-benar tidak digunakan oleh kepentingan lain, termasuk rumah tangga. Itu yang harus diperhatikan. Ya? Sehingga kalau kita mau lihat ke lapangan, di dapur sendirinya enggak.
Kalau masih sama-sama dengan drakor keluarga tidak bisa. Bikin dulu. Orang terkadang membesarkan rumah sendiri daripada usaha. Jadi orang berusaha itu ya mana-mana saja. Mau jadinya, tidak menjadinya. Ini niatnya dari awal harus berusaha, ya berusaha. Siapa tahu dengan usaha itu dia akan memunculkan pendapatan rezeki dari Allah melalui itu usaha itu. Karenanya kalau mau berusaha, usahakan itu lebih dulu. Dapurnya bagaimana? Ya. Orang baru beberapa hari lalu pergi ditanya. Dia di sana. Ya, banyak hal yang harus dibenahi. Ya. Jadi perhatikan fasilitas yang digunakan. Penyeliap halal ini petugas. Berikut itu termasuk ruang produksi. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya. Ya. Proses itu terkadang kita mencuci ayam misalnya, ya, wajan ke wajan. Dari sini pindah sini. Tidak boleh, harus dengan air mengalir, itu Islam. Ya. Berwudu tidak boleh dengan air mati begitu. Kan? Itu yang sekarang diadopsi oleh COVID-19. Cuci tangan dengan air Mengalir. kan Pak Anu satu loyal sini pindah sini, sama juga pindah sini. Kasih yang terakhir di wadah yang punya lubang-lubang, kemudian disiram, kan? Seperti itu. Dan itu kalian yang mengawasi di perusahaan. Apabila perusahaan itu mengabaikan kalian, berita apa orang? Bahwa kita saudara ada penyelia halal di situ. Nanti kalau sudah tidak ada penyelia halal, maka itu perusahaan itu akan dicabut dari ketetapan halal. Ya sudah nggak beres itu nantinya. Kita tidak tahu kalau apa yang jadi di sana. Saya kira ini pengantar dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai penyelia halal mengerti apa tanggung jawab. Ya? Hari ini kita akan bekali dengan berbagai hal. Ya? Antara lain yang saya sudah jelaskan tadi. Tapi ada juga hal-hal lain yang mau disampaikan sehingga menjadi pengetahuan dari Bapak dan Ibu semua dalam kaitan tugas sebagai penyelia halal. Seperti itu. Karena ini bicara halal itu hanya bicara dalam Islam. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tugasnya adalah beberapa tadi memperhatikan bahannya, baik bahan tambahan maupun bahan utama. Sampai terakhir adalah pada kemasan. Kemasan itu harus dipastikan bahwa itu tempat bungkus itu ya bersih, halal dan seterusnya. Dan ini sebenarnya kita orang harus bersiap diri sampai tengah malam di sini. Karena kita orang rencanakan kan dari jam 8, jam 9 sampai nanti ini datangnya jam